Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Ali Akbar Rahab. Saya dari Fakultas Kesehatan Masyarakat semester 3 dengan NIM 203313010013. Yang terhormat Bapak Franz Judea Samosir. Ini saya akan membawakan tugas kelompok dengan terdiri dari anggotanya Agrea Star Cidaya, Anggi Oktaviani, Grace Caroline Tambunan, saya sendiri Ali Akbar Rahab, Winnie Hayati Utapea, dan yang terakhir ada Nestafa Fiatni Waruwo. Saya akan menjelaskan tentang kesehatan mental karena topik dari grup kami adalah kesehatan mental dari penyebabnya adanya bullying di sekolah. Kesehatan mental adalah salah satu kesehatan yang paling penting bagi jasmani dan rohani kita sebagai manusia, karena jika kesehatan mental ataupun mental pada manusia itu rusak ataupun hancur, maka kesinkronan dari otak dan pikiran dan hati itu bakalan hancur dan buyar, dan menyebabkan apa yang akan kita lakukan, aktivitas yang akan kita lakukan tidak sesuai dengan rencana awalnya. Maka dari itu, yang seharusnya dia adalah anak emas ataupun anak yang bisa dibanggakan sekolah tersebut, tetapi adanya pembulian dari teman-teman dia yang tidak bertanggung jawab ataupun oknum yang tidak bertanggung jawab membuli dia, maka dari itu kesehatan mental dia sendiri hancur ataupun jatuh dan tidak memiliki semangat lagi. Padahal orang yang membuli dia itu tidak ada apa-apanya dan tidak mampu seperti dia, bahkan tidak mampu seperti dia. Kesimpulan dari saya katakan adalah jangan pernah bandingkan diri kamu dengan orang lain, jangan pernah bandingkan hasil yang kamu dapatkan dengan hasil yang didapatkan orang lain, karena bulan dan matahari memiliki waktu bersinar secara masing-masing. Nah, mau tahu nggak sih apa yang melatar belakangi gangguan jiwa? Gangguan jiwa ini sama dengan gangguan psikologis yang terhadap seseorang. Nah, masalah kesehatan gangguan jiwa ini atau gangguan mental itu adalah masalah yang sangat penting dikarenakan penderita tidak mempunyai kemampuan untuk menilai realistis yang buruk atau yang baik. Gejala dan tanda yang ditunjukkan oleh gangguan jiwa antara lain itu gangguan kognitif, gangguan proses pikir, gangguan kesadaran, gangguan emosi, dan kemampuan berpikir seperti tingkah laku yang buruk. Beberapa faktor dari psikologis seperti traumatik terhadap seseorang atau traumatik suasana, traumatik kejadian, dan juga termasuk permasalahan-permasalahan keluarga. Nah, gangguan jiwa bisa diderita oleh individu dari berbagai kelompok dan golongan sosial ekonomi, budaya tertentu. Gangguan mental bisa dimiliki oleh semua orang, tidak memandang bulu dan rupa. Gangguan jiwa disebabkan oleh kelainan badannya pada diri seseorang atau rendah diri. Nah, jadi udah tahu kan latar belakang gangguan mental. Nah, silakan dengar selanjutnya ya. Tujuan kesehatan mental yaitu untuk dapat membantu meningkatkan kemampuan konsentrasi dan fokus yang baik. Kesehatan mental yang baik membuat seseorang berpikir baik. Ini mengakibatkan fokus dan perhatian mereka pun lebih terarah. Orang yang mempunyai kesehatan mental yang buruk biasanya tidak mudah fokus dan terdistraksi. Upaya menjaga kesehatan mental. Yang pertama, katakan hal positif pada diri kamu sendiri. Penelitian membuktikan bahwa cara berpikir kita terhadap diri kita sendiri itu sangat mempengaruhi kesehatan mental kita. Mengapa? Jika kita berpikir negatif pada diri kita sendiri, maka kita akan merasakan dampak negatif tersebut. Yang kedua, olahraga. Pada saat kita berolahraga, kita akan memproduksi hormon endorfin. Itu fungsinya adalah untuk mengurangi rasa stres dan meningkatkan suasana hati. Itu sebabnya mengapa kita sangat disarankan untuk berolahraga untuk menghindari gangguan kesehatan mental. Yang ketiga, tuliskan hal-hal yang patut kamu syukuri. Rasa bersyukur membuat kesehatan mental kita akan jauh lebih baik. Jika kita kurang bersyukur, maka kita akan selalu membandingkan diri kita terhadap orang lain. Itu akan membawa negatif pada kesehatan mental kita. Kita akan selalu membandingkan diri kita sendiri kepada orang lain, tanpa melihat kelebihan diri kita sendiri. Yang keempat, istirahat. Pada saat kamu merasakan pekerjaan kamu terlalu banyak, terlalu berat, banyak yang harus kamu laksanakan, maka kamu beri waktu kamu untuk diri kamu sendiri untuk beristirahat, untuk meringankan rasa stres, capek, berat untuk melaksanakan aktivitas. Yang kelima, tidur tepat waktu. Penelitian membuktikan jika manusia memiliki jam yang kurang untuk istirahat atau tidur pada malam hari, itu akan mengganggu suasana hati mereka dalam menjalankan aktivitas sehari-hari, dan itu akan mengganggu kesehatan mental kita.
beberapa upaya yang dapat dilakukan untuk mencegah gangguan mental, yaitu 1. Melakukan aktivitas fisik dan tetap aktif secara fisik. 2. Membantu orang lain dengan tulus. 3. Memelihara pikiran yang positif. 4. Memiliki kemampuan untuk mengatasi masalah. 5. Mencari bantuan profesional jika diperlukan. 6. Menjaga hubungan baik dengan orang lain. 7. Menjaga kecukupan tidur dan istirahat. Baik, kesimpulan dari kesehatan mental yaitu prinsip dasar dari kesehatan mental adalah bahwa kesehatan mental itu lebih dari tiadanya pribadi abnormal. Kesehatan mental itu konsep yang ideal dan kesehatan mental sebagai bagian dari karakteristik kualitas hidup. Terdapat beberapa prinsip dalam memahami kesehatan mental, yaitu prinsip ini berguna dalam upaya memelihara dan meningkatkan kesehatan mental. Prinsip ini harus didasarkan atas sifat kemanusiaan, hubungan manusia dengan lingkungan, dan hubungan manusia dengan Tuhan.